Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, marilah sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita dapatkan, agar apa yang kita baca, agar apa yang kita fahami menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah naqra'u al-furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Baiklah anak-anakku, setelah kita berdoa, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya, ke materi pelajaran kita pada hari ini. Materi pelajaran fikih yaitu tentang penyembelihan hewan. Islam memberikan aturan yang jelas tentang setiap binatang yang akan dikonsumsi, di mana cara mendapatkannya dengan ditangkap, yaitu bahwa binatang-binatang tersebut haruslah disembelih terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan syariat. Maksud dari penyembelihan di sini adalah proses mematikan hewan atau binatang dengan cara memotong pada bagian leher atau saluran nafas, saluran makanan, dan urat utama dengan menggunakan alat tertentu agar hewan tersebut halal untuk dimakan. Dengan kata lain, apabila kita mematikan atau mengkonsumsi hewan tanpa proses penyembelihan, maka kedudukan daging hewan tersebut adalah haram atau bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang halal memakannya. Syarat atau ketentuan penyembelihan. A. Syarat penyembelih atau orangnya, manusianya, disyaratkan sebagai berikut. 1. Beragama Islam, agamanya harus Islam. 2. Berakal sehat, artinya orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak gila. Yang 3, menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 4, laki-laki balik. Balik di sini adalah dewasa. B. Syarat binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih syaratnya adalah binatang yang halal dimakan. Sebelum disembelih masih dalam keadaan hidup, harus putus urat tempat berlalunya makanan dan minuman,
serta saluran pernapasan yang terletak di leher. Adanya di leher. Binatang yang tidak mungkin disembelih pada lehernya dilakukan dengan cara melukai bagian badan manapun yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa karena lukanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Rafi, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Kami bertemu seekor unta milik suatu kaum, sedangkan mereka tidak membawa kuda untuk mengejarnya. Maka dilontarkanlah unta itu oleh seorang laki-laki dengan anak panahnya, lalu mati unta itu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya binatang itu bertabiat seperti binatang liar. Terhadap binatang seperti ini perbuatlah olehmu demikian. Hadis riwayat jamaah ahli hadis. Ada hadis Nabi yang lain yang artinya dari Abu Usyarah, dia berkata, saya telah bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah tidak sah menyembelih kecuali di kerongkongan dan di pangkal leher? Jawab beliau, kalau engkau bacok di pahanya, sesungguhnya cukuplah tajam. Hadis riwayat jamaah. C. Syarat alat untuk menyembelih. Alat untuk menyembelih adalah benda tajam yang dapat melukai binatang baik dari logam, bambu, batu, dan sebagainya, kecuali tulang atau kuku dan gigi. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya dari Rafi bin Khadij, alat apapun yang dapat mengalirkan darah dan dengan menyebutkan nama Allah makanlah olehmu kecuali gigi dan kuku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. D. Tata cara pelaksanaan penyembelihan. Dalam menyembelih binatang, ada beberapa hal yang diperhatikan dan dilakukan, yaitu antara lain 1. Menajamkan alat penyembelihan. Alatnya harus tajam, tidak boleh tumpul. Yang kedua, menghadap kiblat baik penyembelih maupun binatang yang akan disembelih. Yang ketiga, digulingkan ke tulang rusuknya yang sebelah kiri agar mudah dalam penyembelihan. Yang keempat, menyembelih sebaiknya di pangkal leher, memotong urat nadi dan tenggorokan agar segera mati. Yang kelima, dilonggarkan semua tali ikatan supaya bebas bergerak dan tidak ada unsur penyiksaan terhadap binatang yang akan disembelih. Membaca basmalah, takbir, dan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila menerima daging pemberian orang lain dan tidak mengetahui proses penyembelihannya, maka hendaklah ia membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ketika memakannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut, yang artinya dari Syaddad bin Aus berkata bahwa saya tahu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik atas segala sesuatu. Jika kamu membunuh binatang, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah seorang di antara kamu menajamkan pisaunya dan senangkanlah penyembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Ada sabda Nabi Muhammad yang lain yang artinya dari Aisyah, ada sejumlah orang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ada orang-orang yang datang kepada kami membawa daging yang kami tidak mengetahuinya. Apakah disebutkan nama Tuhan?
waktu menyembelihnya atau tidak. Rasul bersabda, kamu sendiri yang membacakan nama Allah untuk daging itu, dan setelah itu makanlah. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, demikian materi penyembelihan hewan pada hari ini. Maka ada sebuah bahan untuk diskusi kalian nanti. Yang pertama, hewan yang halal dan haram. Yang berikutnya syarat penyembelih. Berikutnya syarat binatang yang disembelih. Kemudian syarat alat untuk menyembelih, tata cara pelaksanaan penyembelihan, dan proses penyembelihannya. Diskusikanlah, nanti ada tugas individu, perhatikanlah, kumpulkan, ya, kerjakanlah. Pak Rozi akhiri pelajaran pada hari ini. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.